Assalamualaikum Sobat Islam. Mengejutkan pengakuan tim pengacara para habaib yang diduga korban Teku Iqbal Johar atau biasa disebut TIJ yang viral baru-baru ini. TIJ yang dikenal sebagai seorang yang gagah berani dan biasa membongkar dunia berantas dukun santet yang dianggap settingan, serta pengobatan yang dianggapnya banyak menggunakan trik sulap dan lain sebagainya. Akan tetapi rupanya kabar tidak mengenakan terkait TIJ kini datang yang disampaikan oleh tim lawyer habaib Habib Faisal Al-Hajimi yang mengabarkan bahwa TIJ dalam tuduhannya dan pasal yang dikenakan kepada TIJ adalah pasal mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Undang-Undang UITE. Yang pertama pasal 45 terkait ujaran kebencian dan pasal 27 mengenai pencemaran nama baik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Memanas kabar terkait Teku Iqbal Johar atau biasa disebut TIJ yang ramai baru-baru ini, hingga akhirnya pengacara atau lawyer habaib Habib Faisal Al-Hajimi membeberkan hal ini. Menurutnya terkait pemalsuan nasab palsu masuk kepada pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, menuduh Habib Alwi bin Muhammad Al-Alatos dengan Habib Umar bin Ubaidillah Assegaf adalah yang pertama sebagai Habib palsu dan yang kedua sebagai Habib yang melakukan tindakan-tindakan tipu daya kepada umat dengan mencari keuntungan, kemudian memakai simbol-simbol keagamaan, memakai jubah, gamis, dan kain rida. Dan untuk pembuktian secara hukumnya tentu yang pertama melalui lembaga Robitol Awaliyah terkait masalah pembuktian kesohehan nasab seorang habaib. Lalu terkait dalil yang disampaikan TIJ itu adalah dalil yang tidak ada dasar dan pembuktian baik dalam kaidah ilmu nasab maupun data formal. Dan yang lebih celaka lagi adalah terkait ujaran kebencian yang disampaikan oleh saudara TIJ tersebut. Dan terkait ancaman hukuman pasal 45 Undang-Undang UITE nomor 19 ini maksimal adalah 6 tahun penjara. Ancaman hukuman untuk pasal 45 Undang-Undang ITE nomor 19 ini, ancaman maksimal adalah 6 tahun penjara. Allah. Lazimnya ketetapan tuntutan dari jaksa penuntut umum itu biasanya tetap dalam kaidah Undang-Undang UITE tersebut, artinya 6 tahun, 2 tahun subsidiar, 6 tahun penjara, dan nanti ketok palunya biasanya 2/3 dari ancaman maksimal, kata lawyer habaib Habib Faisal Al-Hajimi. Walaupun tentunya yang pasti adalah nanti saat diputuskan dilakukan oleh sang hakim bersalah atau tidaknya seorang Teku Iqbal Johar, dan sebelum putusan dilakukan seorang TIJ tetap diberlakukan belum bersalah secara hukum dalam hal ini. Sementara TIJ menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan selama ini terkait para habaib itu tidak lepas dari campur tangan Bung Lubis yang seolah memperalat dirinya untuk mengomentari para habaib.
walau sebenarnya data tidak ada, sebab data sebenarnya ada pada Bung Lubis yang dijanjikan, walau sampai saat ini data dari Bung Lubis tersebut tidak diberikan. Hingga netizen pun merindukan konten-konten TIJ seperti dulu sebelum mengenal Bung Lubis, yaitu konten edukasi yang memberikan arahan dan kebijakan kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat konten bambu petuk, pengobatan menggunakan trik sulap, hingga dukun sakti yang settingan. Semoga masalah ini akan ada titik terang kejelasan yang sebenarnya, dan tentunya akan berakhir dengan kebaikan dan pembelajaran hukum terkait apa yang dilakukan oleh TIJ maupun yang lain yang mungkin melakukan hal yang sama seperti Teguh Iqbal Johar tersebut. Dalil yang disampaikan oleh TIJ ini itu dalil yang tidak ada dasarnya, tidak ada pembuktiannya, baik dalam kaidah ilmu nasab maupun data formal. Ancaman hukuman untuk pasal 45 Undang-Undang ITE nomor 19 ini, ancaman maksimal adalah 6 tahun penjara. Allah. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan untuk bisa kita ambil pelajaran. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.